Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, saya percaya ada sukacita yang baru hari ini, amin. Seberapa banyak yang rindu menyembah Tuhan pada hari ini, boleh menaikkan tangan saudara. Haleluya, boleh lihat kiri kanannya. Kasih sapa, katakan, saya rasa belum terlambat, katakan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Haleluya. Mari sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan setiap langkah kami Tuhan, jejak kami Tuhan, ada anugerah Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami membawa segenap hati kami, kerinduan kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik hanya bagi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan pujian. Berada di dalam hadirat-Mu ya Yesus, lebih berharga dari 1000 hari ya Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu ya Tuhan. Kau yang agung, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari setiap kita yang percaya, sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari sekali lagi katakan pujian. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Benar Tuhan Yesus. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Sekali katakan berada. Berada di dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang agung, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ya Tuhan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang agung, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Selalu ada dalam setiap langkah kami Tuhan Yesus. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang
dalam setiap langkah kami Tuhan. Untuk itu kami mau lebih lagi bersorak demi nama-Mu. Setiap jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi Allah, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sambil bertepuk tangan, katakan pujian ini. Tuhan Yesus Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Lagi katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. mari semua lambaikan tangan, katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku berjanji bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Amin. Ku rayakan kasih-Mu. amin. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya sekali lagi katakan pujian ini dengan iman. Haleluya. Saya mau dengar jemaat Tuhan katakan Tuhan baik. amin. Nyata, Kau selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, haleluya. Kaulah sukacitaku. Mari semua katakan Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku berjanji bagimu. Haleluya. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. mulai katakan Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku berjanji bagimu. haleluya. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku berjanji bagimu. Haleluya. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali katakan ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku berjanji bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau
Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk dapat menabur di rumah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang menjalankan kantong persembahan. Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, tak lupa kami mengucapkan selamat tahun baru 2024 dan mari kita memasuki tahun baru ini dengan penuh sukacita. Oh ya Kevin, ketika memasuki tahun 2024, Gembala Jemaat telah menyampaikan nama baru untuk gereja kita, yaitu GBI Focus on Christ Church atau GBI FOCC. Jadi mulai tahun 2024, gereja kita tidak lagi menggunakan nama GBI Wotuar, tetapi menyebutnya GBI FOCC. Informasi ibadah untuk minggu depan, ibadah raya GBI FOCC dilaksanakan 4 kali seperti biasa. Dan untuk minggu depan akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya, saudara dapat mengambil formulir di lobi depan gereja. Informasi ibadah raya anak Bethel Kids akan kembali dilaksanakan minggu depan 14 Januari 2024. Ibadah dilaksanakan pukul 8 dan pukul 10 pagi. Bersama teman-teman dan kakak-kakak Bethel Kids, kita akan belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Bagi orang tua diharapkan untuk membawa anaknya datang beribadah. Minggu ini masih ada kesempatan bagi jemaat Tuhan untuk membawa persembahan ucapan syukur awal tahun. Saudara dapat memberikan persembahan ucapan syukur awal tahun saudara pada kotak yang telah disediakan setelah pemberitaan firman Tuhan. Informasi ibadah doa malam akan kembali dilaksanakan pada hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 7 malam dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk menghadirinya. Dalam ibadah doa malam, hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara yang membutuhkan dukungan doa. Bagi seluruh pelayan Tuhan, pengurus komisi, aser, kolektan, pelayan gereja anak, dan pemuji GBI FOCC wajib untuk menghadirinya. Ibadah doa puasa akan dimulai di akhir bulan Februari bersamaan dengan puasa raya 40 hari. Dan doa puasa tahun ini akan dilakukan setiap hari selama 40 hari secara onsite di gereja. Informasi bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di GBI FOCC, saudara dapat menghubungi Ibu Pendeta Madia Selin Sakati untuk mendapatkan persyaratannya. Bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan kedua, persembahan yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pengembangan gereja. Kelas SMK, Saya Murid Kristus, kelas baru yaitu kelas berakar dan kelas lanjutan bertumbuh akan dimulai bulan Februari 2024. Bagi yang rindu belajar firman Tuhan melalui kelas baru, kelas berakar dan kelas lanjutan bertumbuh, saudara dapat mendaftar di hall depan. Dan bagi pelayan Tuhan GBI FOCC, wajib melanjutkan kelas bertumbuh. Demikianlah informasi dari kami berdua. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday. God bless you.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tanpa terasa kita sudah ada di minggu yang pertama, 7 hari tepatnya kita berada di 2024. Saya percaya apapun yang terjadi menunjukkan bahwa Tuhan baik. Amin, saudara. Kita ada di tempat ini dalam keadaan sehat, diberkati semua karena Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari bawa ucapan syukurmu sama Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Bersama dengan singer, mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan, Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semua maka sia-sia. semuanya jadi sia-sia. Sebab itu mari izinkan Tuhan campur tangan. Amin. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Sama-sama katakan dengan doa. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepada Kalau bukan karena Tuhan, bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. mari sekali lagi nyanyikan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepada-Mu. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sekali lagi. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepada Katakan kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada di tempat ini. Oh, haleluya. sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Yesus baik bagi kita, amin saudara. Saya rindu jemaat nyanyikan, jemaat saja. Kalau bukan Tuhan, Kalau bukan Tuhan, maka semuanya jadi sia-sia. Kalau bukan Tuhan, haleluya. Dia jadikan indah pada musimnya. Sambil membuka tangan katakan, dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih
syukur kami kepadamu Tuhan. Ya, ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada. Yes, amin, amin. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sambil membuka tangan sekali lagi naikkan pujian ini dengan doa. Dengan doa dan bersyukur kami berterima. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau katakan terima kasih. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai saat ini. Kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Sekali lagi ya Tuhan. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepada. Ini rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Semua kebaikan-Mu. Semua kebaikan-Mu. Lagi katakan. Semua kebaikan-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Kami mau naikkan ucapan terima kasih kami kepadamu. Ya Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang penuh kasih. Mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Sebab kalau bukan karena Tuhan kita tidak ada di tempat ini. Katakan Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab kasih-Mu besar bagi kami. Sebab cinta-Mu besar bagi kami. Besar cinta-Mu bagi kami Tuhan. Besar anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang
yang dapat menggambarkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh tidak pernah dapat kami hitung, tidak dapat kami selami kasih-Mu Tuhan. Begitu besar bagi kami Tuhan Yesus. Melewati setiap tantangan dalam hidup ini Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu selalu nyata Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa balas kebaikan Yesus. Hanya dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, ya Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Seperti apa yang kami katakan pada pujian ini, kami mengakui bahwa Allah itu setia. Kami sungguh bersyukur kalau bukan Tuhan berkorban untuk kami, maka pengorbanan kami menjadi sia-sia.
Kalau bukan Tuhan yang mengasihi kami, maka usaha apapun yang kami lakukan, kami tidak pernah bisa mengasihi Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terbukti sampai saat ini kami masih ada dalam keadaan baik. Itu bukti bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah. Bahkan kami akan belajar firman Tuhan. Kami tahu itu anugerah tersendiri bagi kami. Kami selalu dengan penuh kesadaran kami datang kepadamu dengan satu pemahaman bahwa segala sesuatu dalam hidup kami itu semua terjadi karena campur tangan kemurahan Tuhan. Bahkan juga kalau kami bisa beribadah itu anugerah bagi kami. Terima kasih hari ini Tuhan kami bisa datang memenuhi panggilan ibadah semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan yang tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong semua jemaat Tuhan. Kami bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Kami bisa mengerti firman Tuhan, hidup kami diubahkan menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan di setiap waktu. Sekali lagi Tuhan tolong kami, Roh Kudus yang menolong kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik Tuhan. Tuhan yang juga memimpin hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, hamba bisa menyampaikan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut berkat firman-Mu, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Saudara, hari ini saya ajak kita semua belajar bersama-sama firman Tuhan dari kitab Esra. Firman Tuhan dari kitab Esra. Dan sebelum kita akan masuk kepada inti pembahasan di kitab Esra itu, saya ingin sedikit kita melihat gambaran lebih besarnya dulu. Gambarannya lebih besar supaya kita melihat kronologinya satu persatu. Sehingga pada saat kita melihat di kitab Esra ini kita sudah punya gambaran yang lebih luas dulu. Sehingga kita tidak mengalami kesulitan untuk memahami apa yang tertulis di kitab Esra ini. Oke, tampilkan slide-nya. Nah, saya memulai dari ini. Tuhan memanggil, kita tahu bersama Tuhan memanggil Abraham. Namanya Abram, lalu kemudian ketika dia dipanggil Tuhan namanya berubah menjadi Abraham. Ada janji yang Tuhan berikan kepada Abraham ini, yaitu kalau kita lihat di Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 22, Tuhan mengulangi janji itu bahwa lewat Abraham dan lewat keturunan Abraham, maka semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Itu penting untuk kita mengerti bersama-sama janji itu. Nah, dari Abraham itu melahirkan Ishak, Yakub, kemudian dari Yakub dia punya 12 orang anak laki-laki, dan 12 orang anak laki-laki inilah cikal bakal menjadi bangsa Israel atau 12 suku Israel. Ya, seperti kita lihat ada Ruben, Simeon, Yehuda dan seterusnya sudah saya tuliskan. Kita tidak menemukan suku Yusuf, sekalipun Yusuf juga adalah anak Yakub. Kenapa? Karena memang Yusuf itu tidak disebutkan namanya sebagai suku, tapi dia mendapatkan dua bagian yang disebutkan dengan nama anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Jadi Yusuf punya dua orang anak. Dan Yusuf itu punya dapat dua pembagian tanah sehingga dinamakan lewat nama anaknya ini, Efraim dan Manasye. Maka kalau kita menghitung ini semuanya akan jadi 13, berarti bukan 12 suku lagi. Tapi tidak saudara, tetap 12 suku Israel. Kenapa? Karena Lewi yang saya garis bawahi, yang saya kasih tanda merah itu, Lewi ini dia tidak mendapatkan bagian tanah, sehingga tetap dianggap 12 suku. Jadi Lewi ini ada di mana? Lewi ini dia tersebar di semua suku. Dia tidak mendapat satu tanah khusus untuk ditempati. Dia dikhususkan untuk melayani di Bait Allah. Dia dikhususkan sebagai imam-imam yang melayani ke-12 suku Israel ini. Dia melayani di Bait Allah. Jadi dia tersebar di sana. Nah saudara, ke-12 suku Israel ini pada awalnya mereka satu kerajaan Israel dengan 12 suku. Tapi kemudian kalau kita membaca firman Tuhan di Perjanjian Lama, di kitab Raja-Raja misalnya, kita akan menemukan orang Israel itu terus-menerus melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka lakukan hal yang jahat, Tuhan hukum, mereka bertobat, Tuhan ampuni lagi. Lalu berbuat jahat lagi, Tuhan hukum, bertobat. Tetap tampilkan slide-nya.
Tampilkan terus saja slide-nya. Yang di slide sebelumnya, yang masih 12 suku itu, slide sebelumnya. Mereka melakukan kejahatan berulang-ulang sampai akhirnya boleh dikatakan mungkin di puncak kemarahan Tuhan, mereka dibuang. Nah, kerajaan Israel ini pada awalnya satu, raja mereka adalah, raja pertama adalah Saul, itu masih satu kerajaan. Lalu raja kedua adalah Daud, lalu digantikan oleh Salomo, masih satu kerajaan. Tapi setelah Salomo wafat, kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua, yaitu, coba slide-nya yang berikutnya, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Yang utara tetap namanya Israel, yang selatan namanya Yehuda. Yang utara ini ada 12 suku, ada 10 suku, lalu yang 2 suku lagi itu di kerajaan Yehuda. Jadi ini pembagiannya. Makanya kalau saudara membaca kitab Raja-Raja akan menemukan misalnya Hizkia Raja Yehuda, Yoas Raja Israel. Nah, kenapa ada Raja Yehuda, ada Raja Israel? Karena sudah terbagi ini. Ketika Raja Salomo wafat, kerajaan itu terpecah menjadi dua. Lalu mereka terus-menerus melakukan kejahatan di hadapan Tuhan dan pada puncaknya Tuhan menghukum mereka. Mereka mengalami pembuangan. Lanjut. Yang pertama, 10 suku itu atau Israel Utara itu mereka dibuang ke Asyur. Jadi ada muncul kerajaan Asyur lebih hebat daripada Israel, lebih kuat. Mereka mengalahkan Israel, kemudian orang Israel yang 10 suku tadi Israel Utara ini itu dibuang ke pembuangan di Asyur. Kemudian lebih dari 100 tahun kemudian muncul kerajaan lebih kuat dari Asyur. Lalu mengalahkan Israel ini. Yang dibuang adalah 2 suku yang di Israel Selatan tadi, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Lewi ini di mana? Lewi ini tetap dia tersebar di kedua suku itu. Jadi dia mengikuti di mana ditempatkan. Lanjut. Maka kita akan melihat ada kerajaan-kerajaan besar yang menguasai Israel di masa itu. Yang pertama tadi Asyur, lalu kemudian Babel, kemudian Persia, lalu Yunani, lalu Romawi. Jadi ketika misalnya Babel mengalahkan Israel Selatan tadi, otomatis Israel Selatan di bawah kekuasaan Babel. Tapi kemudian muncul kerajaan lebih kuat, kerajaan Persia. Dia mengalahkan Babel, secara otomatis Israel itu ada di bawah kekuasaan Persia. Lalu muncul lagi kekuatan yang lebih kuat, yaitu Yunani, dia kalahkan Persia, Israel di bawah kekuasaan Yunani lagi. Begitu terus seterusnya sampai di ketika Roma berkuasa mengalahkan Yunani, Israel di bawah kekuasaan Roma. Dan ketika Romawi itu, disitulah masa ketika Tuhan Yesus lahir itu, orang Israel sedang dijajah oleh Romawi. Nanti sebentar ada hubungannya semuanya. Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari di kitab Esra yang akan kita baca nanti ini, itu adalah ketika orang Israel itu di bawah kekuasaan Persia. Saya menjelaskan panjang lebar supaya kita punya gambaran yang lebih luas dulu. Nanti kan kita akan ada SMK, mungkin juga ini penting untuk disisipkan bagaimana kronologi di dalam Alkitab. Jadi misalnya kitab Ester itu misalnya ada di kerajaan yang mana begitu. Supaya ketika kita membaca misalnya kan kita ada dibagikan ayat emas. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang membaca dari Kejadian 1 mungkin akan bertekad untuk menyelesaikan sampai di Wahyu. Tapi itu akan lebih memudahkan kita memahami bagian demi bagian kalau kita tahu kronologinya satu persatu. Di bagian mana ini tahun berapa, karena kalau kita membaca Alkitab ini sekedar informasi saja, saya tiba-tiba teringat bahwa urutan-urutan di dalam Alkitab itu bukan urutan waktu. Maksudnya urutan ini maksudnya. Urutan di dalam Perjanjian Lama misalnya. Kalau Perjanjian Baru tidak terlalu bermasalah karena dia ditulis dalam rentang waktu yang kurang lebih sama. Tapi Perjanjian Lama itu urutan waktunya beda sekali. Misalnya saudara melihat ada Esra, Nehemia, Ester, lalu ada Ayub. Tapi Ayub itu bukan ditulis sesudah kejadian-kejadian yang kita akan baca ini di Esra, Nehemia itu. Jadi kalau kita misalnya tahu kronologinya itu akan lebih memudahkan. Oke, lanjut ke bagian firman Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan di kitab Esra yang akan kita baca ini, itu adalah ketika orang Israel ada di bawah kekuasaan Persia. Itu bagian penting yang harus kita mengerti. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar untuk perenungan kita hari ini. Esra pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, lihat ini. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Jadi pada tahun pertama Raja Kores berarti Kores yang berkuasa di
raja negeri Persia. Sudah bukan lagi Babel, sudah berganti kekuasaan Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Perhatikan, beginilah perintah Kores raja Persia, ayat 2. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, maksudnya orang Israel, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Mendirikan rumah Tuhan, perhatikan. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Nah, dari sini kitab Esra ini adalah ketika garis besarnya adalah begini. Tiba-tiba entah bagaimana Raja Kores, raja Persia itu memerintahkan supaya orang Israel ini pulang ke tanah Israel untuk membangun kembali tanah mereka, untuk membangun kembali bait Allah. Jadi kitab Esra ini itu tema besarnya adalah pemulihan dan pembaharuan umat Tuhan. Coba tampilkan slide-nya. Pemulihan dan pembaharuan umat Tuhan. Karena terlalu panjang maka saya membagi ini menjadi 4 bagian. Di ibadah 1 tadi kita sudah belajar bersama-sama bagaimana di dalam pembaharuan itu ada Allah yang berdaulat di sana. Ibadah 2 ini kita akan membahas bagaimana Allah itu setia dalam janji dan apa yang sudah Dia rancangkan. Nanti di ibadah 3 kita akan melihat bagaimana dalam pemulihan itu adalah keteladanan seorang Imam Esra. Dan di masa kini kita bisa melihat bahwa kita juga disebut sebagai imamat yang rajani. Lalu nanti di ibadah 4 kita akan melihat peran umat Tuhan. Dan di masa kini peran umat Tuhan itu yang dalam membangun bait Allah itu disebut sebagai batu yang hidup. Nah, tetapi di ibadah yang kedua kita akan melihat bagian ini, yaitu dalam pembaharuan, dalam pemulihan umat Tuhan ada Allah yang setia di sana. Nah, mari kembali kepada ayat firman Tuhan tadi, Esra pasal 1. Esra pasal 1, ini inti pembahasannya. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, perhatikan Tuhan menggerakkan hati Kores raja negeri Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jadi Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Apa firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia? Coba tampilkan ayatnya. Ini sebelum terjadi pembuangan, Nabi Yeremia itu sudah bernubuat puluhan tahun sebelumnya. Dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan. Ini puluhan tahun sebelumnya, sebelum terjadi pembuangan itu. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara lihat, puluhan tahun sebelumnya, ketika orang Israel itu akan dibuang ke Babel, sebelum terjadi bagaimana Persia kemudian mengalahkan Babel, lalu kemudian Tuhan menggerakkan hati Kores, itu Nabi Yeremia sudah bernubuat bahwa nanti kamu akan dibuang, tapi 70 tahun kemudian kamu akan balik lagi ke tanah ini. Di sini kita bisa belajar bahwa Allah itu memang adalah Allah yang setia. Dia memang menghukum. Jadi Allah bukan Allah yang tidak menghukum. Dia memang mendisiplin, dia memang menegur, bahkan dia menghajar karena kasihnya. Tapi apa yang sudah dia janjikan, dia tidak pernah berbohong dengan janjinya. Kita bisa belajar betapa Allah setia pada bagian ini. Dan kalau kita bisa melihat dalam cakupan yang lebih luas, maka saya jelaskan tadi dari awal, mengapa saya mengambil itu dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan sudah berjanji di Kejadian 12, Kejadian 22, silakan nanti saudara bisa baca sendiri. Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Abraham dan dari keturunannya, semua bangsa di bumi itu akan mendapatkan berkat. Itu menunjuk apa saudara? Itu menunjuk nanti kelahiran Tuhan Yesus. Yang dengan kelahiran Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Berkat apa itu? Berkat yang paling besar, yaitu berkat keselamatan. Dan kalau Tuhan tidak menepati janjinya, orang Israel itu tidak pulang ke tanah perjanjiannya, maka semua janji-janji itu akan buyar.
Bukan cuma yang 70 tahun tadi, bahkan janji kepada Abraham juga akan buyar. Kenapa? Karena perjanjian itu akan ada terus dan Mesias itu lahir dari suku Yehuda. Maka Yehuda itu harus balik ke tanah perjanjiannya, membangun lagi kembali tanah mereka, membangun kembali bait Allah. Betapa Allah setia terhadap janjinya. Dan kalau kita mungkin bisa membaca lebih teliti lagi, coba tampilkan Esra pasal 1 tadi. Kalau kita bisa melihat lebih teliti, kalau kita membaca Esra pasal 1 dan seterusnya sampai pasal yang terakhir, maka kita akan menemukan satu penekanan kuat sekali, pasal 2, ayat 2, Esra 1 ayat 2. Dikatakan begini, Tuhan itu menugaskan supaya Kores itu perintahkan orang Israel pulang. Untuk apa saudara? Untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Jadi mereka diperintahkan pulang itu ada hubungan yang erat di dalam perjanjian Abraham. Tuhan juga menepati nubuatan kepada Yeremia bahwa 70 tahun lagi mereka akan kembali ke tanah itu. Tapi satu penekanan yang kuat di sepanjang pembahasan di kitab Esra ini, supaya mereka mendirikan kembali rumah Tuhan. Kenapa? Karena bait Allah itu sudah hancur ketika Babel tadi menyerang Israel. Sudah hancur, sudah tidak ada bait Allah itu. Lalu mereka ditugaskan untuk membangun kembali bait Allah. Kenapa? Karena Tuhan bukan cuma berfokus pada pembangunan jasmani, tapi dia berfokus pada pembangunan rohani. Supaya orang Israel punya hubungan yang tidak terputus dengan Allah. Mereka ada di pembuangan bertahun-tahun, tidak punya bait Allah di sana. Tapi Tuhan berfokus supaya ketika mereka kembali, itu bukan cuma tentang hal-hal jasmani supaya mereka bisa hidup nyaman lagi, tidak terjajah. Bukan soal itu yang paling penting. Tapi yang paling penting mereka bisa membangun kembali bait Allah. Supaya mereka bisa punya hubungan lagi dengan Tuhan. Mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Allah itu setia, bukan cuma untuk hal-hal yang jasmani. Tapi dia sangat berfokus kepada hal-hal yang rohani. Dan ini kalau kita urutkan terus, maka kita akan melihat bahwa bukan cuma pembangunan bait Allah itu, tetapi dengan lahirnya Tuhan Yesus, ini ada hubungannya dengan orang Israel yang kembali tadi. Kalau mereka tidak kembali, maka semua janji itu menjadi buyar. Kalau kita lanjut lagi melihat, saudara misalnya membaca kitab Ester. Kalau saudara membaca kitab Ester, Ester juga itu ada di dalam kronologi waktu ini. Jadi Ester itu ada juga di dalam kekuasaan Persia, begitu. Itu pentingnya yang saya katakan tadi, kalau kita tahu kronologi itu, maka kita akan lebih mudah memahami firman Tuhan. Nah saudara, di Ester misalnya, kalau kita membaca kitab Ester, kita tidak akan menemukan ada satu kata Allah atau Tuhan di sana. Tapi kenapa kitab Ester itu masuk ke dalam Alkitab walaupun tidak ada penyebutan kata Allah di sana? Karena di dalam kitab Ester itu kita juga bisa melihat bahwa orang Israel itu ada Haman yang berusaha untuk memusnahkan orang Israel. Tapi dalam kekuasaan Tuhan orang Israel itu tetap bertahan. Kenapa mereka tetap bertahan? Sekali lagi karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa lewat keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Dan Tuhan Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Supaya apa saudara? Supaya keturunan mereka tidak terputus dan Tuhan Yesus itu bisa lahir. Kalau kita misalnya melihat lagi bagian yang lain misalnya. Sudah di zaman Tuhan Yesus. Ketika Maria akan melahirkan, Maria itu posisinya ada di mana saudara? Posisinya ada di Nazaret. Sementara janji Tuhan, Mesias itu lahir di Bethlehem. Tapi sekali lagi saudara lihat bahwa Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Tiba-tiba ada Kaisar Agustus. Di Lukas 2 yang kita dengar mungkin khotbahnya lebih dari 30 kali di bulan Desember kemarin, di Lukas pasal 2. Entah bagaimana tiba-tiba Kaisar Agustus memerintahkan supaya ada sensus di daerah kekuasaannya dia. Ketika ada sensus, ketika ada pencatatan penduduk, maka semua orang harus pulang ke negerinya. Dan Maria dan Yusuf yang ada di Nazaret itu, mereka lihat, oh keturunan kami itu orang-orang di Bethlehem. Maka mereka pulang ke Bethlehem. Kaisar Agustus mengadakan sensus untuk melihat betapa besarnya kekuatannya. Tapi yang dia tidak sadari, ada Tuhan yang lebih berkuasa, yang mengatur supaya Maria dan Yusuf itu bisa kembali ke Bethlehem. Dan Mesias lahir di sana, janji Tuhan itu tergenapi. Semua hal yang Tuhan atur di dalam hidup ini,
Di dalam dunia ini ada banyak hal, semuanya itu membuktikan bahwa Dia Allah yang setia terhadap janjinya. Betapa banyak hal yang Tuhan atur di dalam hidup ini yang membuktikan bahwa Tuhan setia terhadap janjinya. Dan apa yang Tuhan katakan di Roma pasal 11 ayat yang ke-35. Ujungnya adalah ini, saudara. Semua yang terjadi, ujungnya adalah ini. Roma saya salah mencatat bagian firman Tuhan. Ayat yang ke-36, Ujungnya adalah ini, saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu yang berjanji, yang Dia selalu menepati janjinya. Ujungnya adalah supaya semuanya kembali kepada kemuliaan Allah. Saudara, dalam hidup ini mari kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang setia. Memang hidup ini tidak terlepas dari masalah. Hidup ini tidak terlepas dari pergumulan. Tapi mari kita percaya bagi kita orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah sebuah pengaturan Tuhan. Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat berfokus dengan kerohanian kita. Kenapa? Supaya semuanya kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya menjadi satu hal yang tepat ketika gereja ini sudah berubah nama. Gereja yang berfokus pada Kristus. Karena memang sepanjang Alkitab kalau kita belajar dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada Kristus. Maka kalau kita tidak berfokus kepada Kristus, kita berfokus kepada apa, saudara? Tidak bisa. Kehidupan kekristenan itu harus berfokus kepada Kristus. Kenapa? Karena semua yang Tuhan atur itu pada akhirnya kembali kepada kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita dalam hidup ini mungkin ada pendisiplinan dari Tuhan, ada hajaran dari Tuhan, itu mungkin memang tidak menyenangkan. Tapi mari kita percaya Allah itu setia kepada kita. Dan Dia mau supaya kita berfokus kepada Kristus. Dia mau supaya kita kembali. Orang Israel dia memang dihukum oleh Tuhan. Dihajar luar biasa. Ketika mereka dibuang ke Babel itu bukan cuma dibuang biasa. Ada penyiksaan yang luar biasa. Tentara Babel itu orang-orang yang sangat kejam. Tapi kita bisa melihat kesetiaan Tuhan. Mereka pada akhirnya sesuai dengan janji Tuhan mereka akan kembali ke Israel. Tapi juga mereka disuruh bangun bait Allah. Supaya apa? Supaya mereka bisa berfokus lagi kepada Tuhan. Sama seperti kita di saat ini. Hidup kita terus diproses oleh Tuhan. Kita mungkin memang sudah percaya kepada Tuhan. Kita anggap kita sudah di dalam Kristus. Tapi ingat, kehidupan kita ini masih punya banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan yang kita lakukan terus menerus. Dan Tuhan terus memproses hidup kita hari demi hari. Tapi kalaupun kita jalani itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sekali lagi, marilah kita percaya Tuhan itu setia. Ada kata-kata yang sangat memberkati, dikatakan begini, kalau Tuhan belum mengubah keadaan kita, Dia mungkin sedang mengubah hati kita. Ada saatnya mungkin Tuhan tenangkan badai, tapi ada waktunya Tuhan tidak tenangkan badai, Tuhan tenangkan kita. Tapi apapun yang terjadi, apakah Tuhan tenangkan badai atau tidak? Apakah Tuhan sudah mengubah keadaan kita atau belum? Apapun yang terjadi, mari kita percaya bahwa Allah itu setia. Dia terus menerus bekerja untuk kebaikan kita. Supaya kita berfokus kepada Kristus. Dan pada akhirnya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Roma 11 ayat 36 tadi katakan, semuanya akan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang mengajak kita masuk dalam hidup ini. Kita ada di dalam rancangan Tuhan. Supaya kita memiliki satu kehidupan yang senantiasa mempermuliakan Tuhan. Selama kita hidup, proses ini memang belum selesai dalam hidup kita. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Allah kita yang setia. Saudara, saya ada di tempat ini bisa melayani, itu ada banyak proses yang terjadi di belakang. Di tahun-tahun yang sebelumnya.
usaha orang tua saya pada awalnya berjalan baik-baik saja, biasa-biasa saja, ya seperti usaha pada umumnya. Tapi entah bagaimana ada kesalahpahaman yang terjadi ketika usaha mau dikembangkan di satu tempat. Lalu kemudian ya mungkin ada kesalahpahaman sampai pada akhirnya tidak jadi. Jadi usaha yang sebelumnya sudah ditinggalkan, lalu yang mau dibuat lagi tidak jadi. Semuanya hancur berantakan. Saya mau kuliah, tidak bisa kuliah karena tidak ada biaya, dalam keadaan usaha orang tua hancur berantakan seperti itu. Lalu ada keluarga yang ajak ke Palu. Bekerja sebagai pekerja kasar, angkat-angkat barang, naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, pikul-pikul. Saya tidak mengecilkan pekerjaan itu, tapi sebagai orang yang pada awalnya punya cita-cita tertentu, lalu tiba-tiba usaha orang tua hancur, tidak bisa kuliah. Tentu saya merasa ini kehidupan yang hancur. Saya seperti kehilangan harapan. Tapi yang saya tidak sadari ternyata Tuhan bawa saya ke Palu ini ada maksud Tuhan. Dan kalau hari ini saya berdiri di tempat ini, semua karena Tuhan tetap setia. Entah bagaimana, secara kebetulan saya ceritakan tadi di ibadah 1, secara kebetulan saya mau cari gereja lain, tapi orang salah kasih informasi saya datang ke tempat ini. Terlihat seperti sebuah kebetulan, bahkan kesalahan. Gereja yang lain yang saya cari, saya diarahkan ke sini. Karena saya belum tahu jalan waktu itu di Palu. Lalu Tuhan menggerakkan hati saya supaya saya tetap ada di gereja ini. Lalu secara kebetulan juga ada full timer yang harus pindah kota. Dan tidak ada full timer yang mengurusi musik. Kebetulan karena saya bisa main musik, saya diajak jadi full timer. Seperti sebuah kebetulan. Tapi kemudian ketika jadi full timer ada seorang hamba Tuhan yang bilang, Erik, saya lihat kamu punya potensi untuk jadi hamba Tuhan. Itu ada sekolah teologi yang sedang dibuka, coba masuk ke situ. Kembangkan potensi yang Tuhan kasih. Hanya kata-kata sederhana begitu. Kemudian saya tergerak untuk masuk. Dan kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, sebuah pelayanan yang bagi saya mungkin bagi hamba-hamba Tuhan yang lain ini pelayanan yang biasa, tapi bagi saya ini sebuah pelayanan yang sangat besar bagi saya, sebuah kepercayaan Tuhan yang sangat besar. Hari ini saya bisa melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Tapi di tahun-tahun yang lalu, saya lihat semuanya hancur berantakan. Di tahun-tahun yang lalu yang saya lihat adalah usaha orang tua hancur. Yang saya lihat adalah saya tidak bisa kuliah. Yang saya lihat semuanya hancur berantakan, saya tidak punya masa depan. Tapi saya bisa bersaksi bahwa Allah itu setia. Dia bukan cuma membawa saya di tempat ini supaya mungkin saya bisa punya pekerjaan, bukan cuma itu. Tapi bahkan saya bisa melayani. Dan saudara bisa lihat hasilnya hari ini. Mungkin bukan hamba Tuhan yang hebat, yang jago bicara, yang pintar, yang punya karisma, bukan. Tapi bagi saya tetap mensyukuri apa yang sudah Tuhan percayakan. Sesuatu yang luar biasa. Semua karena Tuhan itu setia. Maka saudara, 2024 ini kita tidak tahu akan seperti apa. Tidak ada yang tahu dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi mari kita percaya kepada Allah yang berdaulat atas kita semua. Kita percaya kepada Allah yang setia terhadap janjinya. Kita percaya Allah yang selalu mengasihi kita. Mungkin di dalam kehidupan yang akan kita jalani ini ada pendisiplinan, ada teguran, ada hajaran, ada latihan untuk iman kita yang semuanya mungkin tidak menyenangkan secara manusia. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang berdaulat. Kita punya Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kita, melatih iman kita. Sehingga pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Saya ingin akhiri dengan satu bagian firman Tuhan. Saya ajak kita baca bagian ini bersama-sama sebelum saya akhiri. Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Kita baca bagian ini bersama-sama. 2, 3. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin, saudara. Kita selalu percaya Allah yang setia, yang rancangannya tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan setia bagi kami. Tuhan sudah datang berkorban untuk kami di kayu salib. Tuhan sudah mengasihi kami sehingga kami beroleh kasih karunia. Kami bisa percaya kepada Tuhan. Dan kami tahu dalam sepanjang hidup kami akan terus diproses untuk disempurnakan oleh Tuhan. Di tahun 2024 ini kami tidak tahu akan seperti apa. Kami tidak bisa tahu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tapi yang kami percayai adalah kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat dan setia, yang senantiasa menolong kami di setiap waktu. Kami meminta kepada Tuhan, Tuhan yang senantiasa berikan kami kekuatan dalam segala proses yang akan kami jalani. Dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tetap menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, adalah Allah yang kuat, yang setia, yang selalu menggenapkan rancangannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu sudah disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa setiap minggu pertama, bulan pertama, tepatnya sebenarnya tanggal 1, kita akan memberikan persembahan khusus untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi saya masih memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang memang sudah mempersiapkan persembahan secara khusus untuk bisa saudara bawa ke depan. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada kita semua sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Saudara-saudara, tadi pagi Pak Erik menyampaikan tentang kedaulatan Allah. Jadi semua kehidupan orang percaya, ya, bahkan orang-orang yang tidak percaya, ada saatnya memang Tuhan yang mengatur semua. Tetapi bagi kita yang percaya itu diatur oleh Tuhan, sehingga tidak ada yang berkata kebetulan. Oh, kebetulan, ini suatu keberuntungan. Tidak seperti itu. Semuanya berjalan sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Israel itu dibebaskan, orang-orang buangan itu dikembalikan ke Yerusalem, tadi sudah dijelaskan. Karena Tuhan yang sudah menentukan. Raja Kores itulah yang memulangkan, karena sudah disampaikan dalam oleh Nabi Yeremia bahwa 70 tahun, genap 70 tahun mereka harus kembali ke Yerusalem untuk memenuhi rencana Tuhan atas umat Tuhan, bahkan atas seluruh umat manusia. Nah saudara, pada saat ini penekanannya adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang setia menepati janjinya. Kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, itulah sebabnya ada ayat-ayat yang kita perlu membacanya setiap hari supaya kita lebih mengenal Allah itu luar biasa, rancangannya kepada manusia luar biasa, ya. Sehingga saya saudara-saudara termotivasi karena itu. Saya begitu yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa, yang menetapkan langkah-langkah setiap kehidupan, khususnya orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Jadi saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia.
Setia dalam hal tadi sudah disampaikan, menepati janjinya. Sekalipun itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun, tetapi selalu digenapi. Janji Tuhan itu selalu menjadi kenyataan, tidak pernah berbohong. Itulah sebabnya dikatakan Allah kita adalah Allah yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, apapun janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tahan dulu ya ayat ini. Saudara, saya mau katakan tadi Pak Erik menyampaikan bahwa mungkin saja dalam hidup saudara, hidup saya, kehidupan perjalanan hidup kita tidak baik-baik saja, saudara. Banyak hal-hal, masalah, penderitaan, tantangan dan segala macam itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin masalah tahun lalu masih ada sampai sekarang. Sehingga kita bertanya-tanya, Tuhan, kapan ini bisa selesai? Kenapa saya harus begini? Saya sama seperti saudara, saya juga manusia. Seringkali ada hal-hal yang terjadi dalam hidup ini. Saya harus bertanya, Tuhan, sampai berapa lama? Tetapi saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan tetap tekun untuk menanti janji Tuhan. Tadi Pak Erik katakan bahwa seringkali Tuhan mengizinkan kita disiplinkan, mendapatkan pendisiplinan Tuhan, hajaran, teguran. Betul ya Pak Erik? Teguran, hajaran. Saudara-saudara, karena Tuhan punya maksud. Karena Tuhan tahu setiap kita itu harus dengan cara yang seperti apa. Karena Dia pencipta kita, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan. Pribadi lepas pribadi, orang lain tidak sama tentunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena tadi pagi saya juga mengatakan demikian. Banyak kali kita berpikir begini, kenapa orang lain alami mujizat yang supranatural? Wih, tadinya misalnya di MRI atau di CT scan ada tumor. Kemudian dia berdoa, waktu di CT scan atau di MRI hilang tumornya. Pokoknya hal-hal yang spektakuler, yang supranatural. Kenapa saya Tuhan sudah tahun-tahun tidak ada sesuatu yang seperti itu? Saudara, tadi dijelaskan oleh Pak Erik bahwa seringkali Tuhan bekerja bukan dengan hal-hal yang bersifat supranatural, tetapi yang natural. Sehingga seringkali kita berkata, Tuhan, kok orang lain alami mujizat, kenapa saya tidak? Saudara-saudara, seringkali kita punya pemikiran terlalu sederhana. Semua yang natural itu sebenarnya kalau kita renungkan itu adalah mujizat Tuhan. Caranya Tuhan beda, sama seperti memulangkan Israel dari pembuangan ke Yerusalem. Tuhan pakai Raja Kores, tidak dengan spektakuler, tahu-tahu sudah ada di Yerusalem. Tidak, saudara, natural, sesuai dengan janji Tuhan. Saudara, saya katakan bahwa kalau kita ada sampai saat ini, 2024 kita masih bisa bernafas, masih bisa bekerja, itu mujizat loh saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi kalau bukan karena kesetiaan Tuhan. Mungkin kita sudah tidak ada tahun 2024. Inilah yang kita harus sadari. Kita bisa sembuh dari penyakit. Ataupun mungkin kita masih merasa, kok saya begini-begini. Penyakit saya kok belum hilang-hilang. Ada saja, semua kan ada kekurangan-kekurangannya ya. Kenapa misalnya sinusitis saya masih terus-terus ada, kenapa? Saudara-saudara, itu adalah Tuhan izinkan bisa terjadi. Tetapi kalau kita bisa ada dalam situasi dan keadaan seperti itu mujizat Tuhan loh. Karena ada banyak orang yang sehat-sehat tiba-tiba dipanggil Tuhan.
Saudara, kita harus sadari itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau Tuhan mendisiplinkan kita, menegur kita, kemudian menghajar kita, ingat tujuannya. Saya mendapatkan rehma dari sini karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Mungkin kalau tidak disiplinkan Tuhan, tidak ditegur, tidak dihajar, mungkin kita tergolong orang yang akan binasa. Mungkin kalau Tuhan tidak mendisiplinkan kita, kita tidak bisa berbalik kepada Tuhan, tidak bisa bertobat. Saudara-saudara, kita hidup di dunia tidak lama, tetapi ketika kita tinggalkan dunia ini, itu akan kekal. Itulah sebabnya saya mau katakan, tetaplah setia kepada Tuhan, karena Dia adalah setia menggenapi janjinya. Tetap sabar, tekun, beriman kepada Tuhan, karena Dia yang berjanji. Dia itu adalah Allah yang setia, yang akan menepati janjinya. Ada saatnya kita akan berkata, sungguh Tuhan, apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik bagiku. Tuhan akan menyelesaikan semuanya indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, biarlah kita memberi dengan sukacita. Ya, saya sudah jelaskan minggu lalu, biarlah kita memberi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah pelihara kita. Silakan saudara yang masih mau memberikan persembahan khusus, silakan maju di depan. Kalau yang sudah ya, tidak usah ya saudara-saudara, karena ini bukan paksaan saudara, tapi saya masih memberikan kesempatan. Kita akan menyanyikan pujian, kemudian kita akan tutup ibadah ini di dalam doa. Silakan. Engkau adalah bagianku. Silakan sudah bisa membawa persembahan saudara. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Sekali lagi. Engkau adalah bagianku.
besar kesetiaan-Mu bagi kami. Kami juga menyadari banyak kali kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Engkau panjang sabar, selalu memberikan kesempatan bagi kami, supaya kami boleh melihat bagaimana Allah bekerja luar biasa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh percaya dan yang mau setia kepada Tuhan, yang bertahan sampai ke akhirnya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh membawa kami itu semakin mengerti kehendak Tuhan, untuk kami semakin mengenal Allah kami yang sesungguhnya, dan kami mau melakukan yang terbaik seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan, terima kasih, pelihara seluruh umat Tuhan, karena kami yakin dan percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan mengatur segenap hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik, seturut dengan waktu Tuhan yang terbaik, untuk kami dapat melihat kemuliaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, pada saat ini juga hamba berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih dipakai lagi Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun dia melayani. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya setiap orang yang melayani dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini telah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan khusus sebagai ucapan syukur dari jemaat Tuhan, karena Tuhan sudah pelihara sepanjang tahun yang lewat, sehingga mereka boleh ada sampai pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua sadar bahwa itu adalah karena perkenanan Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, selaku hamba-Mu, hamba serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi dalam bentuk apapun juga, dalam ucapan syukur yang mereka berikan secara khusus kepada Tuhan. Biarlah berkat Allah tercurah atas mereka. Kami yakin dan percaya segala apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan tahu memberi yang terbaik. Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu indah pada waktunya, karena Engkau tetap pegang akan janji-Mu. Janji-Mu itu adalah janji yang setia, janji yang selalu Engkau tepati. Dan kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan terus mengingatkan kami. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan dapat digunakan sungguh-sungguh untuk dapat mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan akan banyak jiwa boleh dibawa datang kepada Tuhan, bahkan dapat membantu pelayanan di berbagai-bagai tempat. Tuhan, tolong kami semua hamba-hamba Tuhan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya seturut dengan rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan, sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan, yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan terus dapat memuliakan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Mari Tuhan, Kau limpahkan kasih karunia-Mu. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Allah akan memenuhi kehidupan rumah tangga mereka, dan mereka Tuhan boleh hidup rukun dan harmonis. Mereka diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya bahwa anak cucu orang benar akan selalu diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada saat ini. Berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan, dan pengagungan kami. Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia. Bulan depan kami akan, oh Tuhan, melakukan pesta demokrasi. Negara ini akan melakukan pesta demokrasi. Tuhan, tolong kami sebagai warga negara Indonesia untuk dapat menentukan pilihan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kepada kami hikmat Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat memilih pemimpin yang tepat. Tuhan, Engkau tolong, karena kami percaya keberadaan bangsa negara kami ini bisa maju. Itu juga tergantung dari
kami sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mau ada kepedulian berdoa untuk bangsa ini dan akan memilih pemimpin yang tepat, yang seturut juga dengan kehendak Tuhan. Dalam segala sesuatu kami hanya serahkan sepenuh pada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan itulah yang terjadi. Berkati kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Kemuliaan hanya bagimu. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat dan memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya. Sepanjang tahun 2024 ini kami semua terpelihara dalam kasih karunia Tuhan, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru juga. Mungkin baru ada yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izin